Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Maya sempat dikejutkan oleh suara teriakan Mbak Ani yang terdengar dari kejauhan. Ia menoleh cepat ke arah sumber suara dan mendapati Mbak Ani tengah berjalan tergesa menghampirinya. Wajah wanita itu tampak lelah, keringat menetes dari pelipisnya, dan napasnya tersengal, seolah baru saja menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Mbak Ani mengeluhkan langkah Maya yang dianggap terlalu cepat. Maya hanya tersenyum tipis, seraya menjelaskan bahwa dirinya memang sedang terburu-buru karena hendak memasak untuk suaminya. Namun, rasa penasaran Mbak Ani tampaknya belum juga reda. Ia mempertanyakan keberadaan suami Maya, sebab selama ini ia merasa lebih sering melihat sang suami hanya duduk di teras rumah. Hal itu membuatnya heran, seakan-akan pria itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Maya pun menjelaskan bahwa suaminya bekerja jika ada panggilan. Profesi yang digeluti oleh suaminya bukanlah pekerjaan umum seperti pada umumnya. Ia adalah seorang peruqyah, seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan gaib, guna-guna, santet, dan sejenisnya. Namun, Maya mulai merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus dilontarkan. Ia pun memilih untuk tidak melanjutkan percakapan itu dan berpamitan untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Maya langsung menuju dapur. Semua bahan masakan yang baru saja dibelinya di warung sayur hendak segera ia olah. Saat melintasi kamar, ia sempat melihat suaminya, Zaki, sedang bersiap-siap hendak pergi. Ia pun sempat mempertanyakan apakah sang suami tidak ingin menunggu masakannya terlebih dahulu. Namun pria itu menjawab bahwa waktunya sangat terbatas. Seorang temannya sudah sejak subuh mengirim pesan untuk segera datang. Kekhawatiran mulai tumbuh di benak Maya. Ia merasa berat setiap kali harus melepas kepergian suaminya. Pekerjaan sebagai peruqyah bukanlah pekerjaan yang ringan, terlebih karena harus berhadapan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ia sempat menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan lain yang lebih aman dan tidak mengancam keselamatan jiwa. Namun, wajah Zaki menunjukkan keyakinan dan keteguhan hati. Ia meyakinkan istrinya untuk tetap tenang dan memperbanyak doa. Maya hanya bisa menunduk pasrah, menerima takdir bahwa suaminya telah memilih jalan hidupnya. Ia pun berjanji dalam hati akan selalu mendoakan keselamatan suaminya di setiap sujudnya. Mendengar itu, Zaki merasa bersyukur memiliki istri yang begitu pengertian. Ia pun memberitahu bahwa ibunya telah ia hubungi agar datang ke rumah untuk menemani Maya selama ia pergi. Zaki kemudian meminta istrinya agar segera menyelesaikan masakan agar saat sang ibu tiba, mereka bisa makan bersama. Ia juga mengingatkan Maya agar selalu menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib tiba. Maya mengangguk pelan, menandakan bahwa semua pesan itu telah ia pahami. Ia memang istri yang patuh, dan itulah yang membuat Zaki begitu mencintainya. Setelah semua persiapan selesai, Zaki pamit kepada istrinya. Ia tidak lupa mengecup kening Maya sebelum pergi, sedangkan Maya membalasnya dengan mencium tangan sang suami sebagai bentuk restu. Zaki pun melangkah keluar rumah dan menyalakan motornya. Maya sempat meneriakkan pesan agar suaminya berhati-hati, namun hanya dibalas dengan senyuman dan salam yang lembut. Motor Zaki melaju cukup kencang, membawa dirinya ke rumah salah satu temannya yang telah menunggu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ponselnya terus berdering sejak beberapa waktu lalu. Setibanya di rumah temannya, suasana di sana tampak tegang. Seorang lelaki terlihat begitu cemas dan panik, mendekati Zaki sambil memohon pertolongan untuk istrinya yang tengah mengalami gangguan berat. Zaki berusaha menenangkan pria tersebut, lalu segera bertanya mengenai keberadaan temannya, Malik. Ia diarahkan ke dalam rumah, ke sebuah pintu yang tertutup rapat dan ditempeli ayat-ayat suci Al-Quran. Detak jantungnya bertambah cepat. Rasa was-was sempat menyelimuti dirinya. Ia sempat ditanya apakah dirinya siap, dan Zaki menjawab dalam hati bahwa ia hanya bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ia pun perlahan membuka pintu tersebut dengan menyebut nama Tuhan dan memohon perlindungan dari segala bentuk gangguan makhluk halus. Begitu pintu terbuka, suara jeritan terdengar sangat keras. Sosok wanita yang tengah diruqyah berteriak histeris dan mengucapkan sumpah serapah yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.
Kaca-kaca jendela pecah berserakan akibat kekuatan dari teriakan tersebut. Zaki tersentak dan seketika mengangkat tangannya ke wajah, berusaha melindungi diri dari energi negatif yang menyerangnya. Malik, yang berada di samping Zaki, menanyakan kembali keyakinannya. Namun, Zaki terdiam. Ia memandangi wanita itu dengan tatapan getir. Wajah wanita tersebut sangat mengerikan, penuh luka sayatan seperti bekas benda tajam yang seolah dilakukan oleh dirinya sendiri. Kantung matanya berwarna ungu gelap, tubuhnya dipenuhi darah yang mengering, dan lidahnya menjulur seperti seekor binatang buas. Zaki sempat merasa ragu, namun ia tetap percaya bahwa dengan izin Tuhan, ia bisa mengusir makhluk jahat itu. Malik kemudian mengungkapkan dugaannya bahwa adiknya telah menjadi korban ilmu hitam. Zaki mulai memahami bahwa jin yang merasuki tubuh wanita itu menjadikannya sebagai tempat tinggal, dan kemungkinan besar tubuh wanita tersebut sudah tidak berfungsi sebagai manusia sejak lama. Malik terpukul dengan penjelasan itu, menyadari bahwa adiknya mungkin sudah tiada dan hanya raga kosong yang dihuni oleh makhluk jahat. Emosi Malik tak terbendung. Ia mencengkeram rambutnya sendiri dan berteriak frustasi. Zaki berusaha menenangkannya, namun suara jeritan dari wanita yang dirantai di dalam kamar terus memecah konsentrasi. Suasana menjadi semakin kacau dan sulit dikendalikan. Melihat situasi yang tak terkendali, Zaki memutuskan keluar rumah dan meminta bantuan keluarga Malik. Beberapa orang keluar dan menghampirinya dengan wajah cemas. Zaki pun meminta agar Malik segera ditenangkan karena pria itu tampaknya mulai kehilangan kesadaran dan tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ia juga meminta salah satu dari mereka untuk membantunya melakukan proses ruqyah, karena kekuatan dari makhluk yang sedang dihadapinya jauh lebih besar dari yang pernah ia temui sebelumnya. Zaki kembali masuk ke dalam rumahnya. Dua orang dari rombongan itu pergi keluar untuk menenangkan Malik yang masih terguncang, sementara pria gemuk yang sebelumnya bertanya pada Zaki memilih untuk tetap bersamanya, membantu proses ruqyah di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar teriakan penuh kemarahan dari dalam ruangan. Suara itu menggelegar, menggetarkan setiap sudut rumah hingga menciptakan tekanan besar yang menghantam pintu kamar. Pintu itu pun hancur berkeping-keping, membuat Zaki dan pria gemuk tersebut terpental cukup jauh. Langit siang itu berubah gelap, mendung menggantung tebal di udara, seolah menyesuaikan dengan kengerian yang tengah terjadi. Dengan napas tertahan, Zaki mengucap kalimat takbir. Di sampingnya, pria gemuk itu tergeletak tak sadarkan diri, kemungkinan besar pingsan akibat dorongan keras yang mereka terima barusan. Pintu kamar yang jebol membuat Zaki dapat melihat ke dalam kamar adik Malik. Namun tempat tidur yang sebelumnya diduduki olehnya telah kosong. Hilangnya sosok tersebut membuat wajah Zaki semakin tegang. Rantai besi yang digunakan untuk mengikatnya pun terlihat telah hancur. Suara mendesis seperti desisan ular mulai terdengar di sekelilingnya. Zaki menajamkan pendengarannya, berusaha mencari asal suara tersebut. Tanpa peringatan, adik perempuan Malik melompat dari balik tembok kamar dan langsung menyerang ke arah Zaki. Zaki yang masih dalam posisi duduk terjatuh kembali. Tubuh wanita itu kini menindihnya. Dengan keteguhan hati, Zaki meletakkan tangannya di wajah wanita tersebut sambil melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh wanita itu meronta kesakitan, berusaha melukai Zaki dengan mengendalikan tubuh inangnya. Kuku-kuku panjang dan kasar dari tangan wanita itu mencakar wajah Zaki. Salah satu cakarannya mengenai wajahnya, menggores panjang hingga darah segar mengalir. Sebelum serangan berikutnya datang, Zaki mendorong kepala wanita itu sambil terus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Dengan teriakan takbir terakhir, Zaki menurunkan tangannya dari kepala wanita itu. Tubuh wanita tersebut langsung terkulai dan tergeletak di samping Zaki, meski sebagian tubuhnya masih menindihnya. Dengan tergesa, Zaki menyingkirkan tubuh adik Malik dari badannya dan menatap wajahnya yang telah tak bernyawa. Zaki menyadari inilah risiko terbesar dari ruqyah semacam ini. Ketika jin terusir, kadang raga yang menjadi inangnya tak mampu bertahan. Zaki lalu bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Di dalam ruangan itu, pria gemuk masih tak sadarkan diri. Sementara itu, dua orang yang bertugas menjaga Malik segera menyambut Zaki di luar. Malik sendiri masih belum sadar, tubuhnya lemas dan wajahnya pucat.
Zaki mengabarkan bahwa proses ruqyah telah selesai. Namun seperti yang telah ia peringatkan sejak awal, adik Malik tak berhasil diselamatkan. Wajahnya penuh kelelahan, goresan luka di pipinya menjadi bukti kerasnya perjuangan barusan. Keluarga Malik yang mendengar kabar itu segera memeriksa jenazah Sisil. Pria gemuk yang bernama Dadang, adik dari suami Sisil, masih belum juga siuman. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Adi dan David memutuskan untuk membawa Dadang ke rumah sakit. Di luar rumah, hujan deras mengguyur tanpa henti. Suara petir menggema bersahutan, menambah ketegangan yang menyelimuti rumah duka. Saat melihat jenazah Sisil, semua orang terdiam ngeri. Darah masih mengalir dari luka-luka terbuka, rambutnya berantakan, dan wajahnya begitu rusak hingga sulit dikenali lagi sebagai Sisil yang dulu mereka kenal. Belum sempat pertanyaan tentang Dadang terjawab, Rahmat, suami Sisil, mengusulkan agar mereka mengurus jenazah istrinya terlebih dahulu. David dan Adi akan mengurus Dadang di rumah sakit. Zaki pun meminta seluruh keluarga untuk terus berzikir, memohon perlindungan kepada Tuhan, agar jin dan setan tidak lagi mengganggu mereka. Beberapa saat kemudian, Malik akhirnya sadar. Zaki membantunya duduk. Setelah memastikan Malik dalam kondisi stabil, keluarga pun mulai mempersiapkan pemakaman Sisil untuk esok pagi. Malam harinya, Malik menyerahkan sejumlah uang kepada Zaki sebagai tanda terima kasih atas bantuannya. Meskipun Zaki seorang peruqyah bayaran, ia selalu merasa sungkan saat menerima imbalan. Namun karena kondisi ekonominya yang belum stabil dan tak ada pekerjaan lain, ia terpaksa menerimanya. Setelah berpamitan, Zaki mengendarai motornya pulang. Dalam perjalanan, ia dikejutkan oleh sesosok pria tua yang berjalan perlahan di tengah jalan. Pria itu membawa seekor ayam kampung yang telah mati, darahnya masih menetes. Tatapan pria tua itu membuat tubuh Zaki membeku. Keringat dingin mengalir deras, jantungnya berdetak kencang. Keduanya hanya saling menatap dalam diam. Setelah beberapa saat, Zaki memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya, meski pikirannya terus dihantui bayangan pria tua tersebut. Sesampainya di rumah, ia disambut Maya, istrinya. Sementara itu, di rumah Malik, David bertanya tentang kondisi Dadang. Malik menjelaskan bahwa kondisinya telah membaik dan kemungkinan besar akan segera pulang. Namun kemudian, Malik menanyakan keberadaan adiknya, yang membuat suasana kembali sunyi. Mereka adalah 4 bersaudara, Adi, Malik, David, dan Sisil. Istri Adi sebelumnya juga meninggal dengan cara yang sama seperti Sisil. Pukul 3 sore, Zaki menerima pesan dari Malik. Ia diminta datang ke dusun Pamanah. Tanpa banyak berpikir, Zaki kembali menyiapkan barang-barangnya dan segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di rumah tua yang hanya diterangi lampu kuning redup, Zaki bertemu Malik. Ia menanyakan apa yang terjadi dan apakah ada orang lain yang perlu diruqyah. Namun Malik menjelaskan bahwa masalah kali ini bukan soal ruqyah, melainkan tentang Sisil. Malik menceritakan bahwa sore tadi ia mengunjungi makam adiknya dan menyaksikan seseorang membongkar kubur Sisil. Ia tak sempat memastikan kondisi mayatnya karena orang tersebut menyadari keberadaannya, sehingga ia segera melarikan diri. Mendengar hal itu, Zaki dan Malik pun segera bergegas menuju pemakaman untuk memastikan kebenaran dari apa yang telah Malik lihat. Langkah mereka cepat, dibayangi kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Sesampainya di pemakaman, pemandangan mengerikan langsung menyambut kedatangan mereka. Liang lahat yang seharusnya tertutup rapi oleh timbunan tanah kini tampak terbuka, seperti habis digali oleh tangan yang tidak diketahui asalnya. Mayat Sisil telah lenyap, tidak menyisakan apapun selain gundukan tanah yang berserakan. Tidak ada jejak atau tanda-tanda yang menunjukkan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Dalam hati, mereka merasa bahwa semua ini pasti masih berkaitan erat dengan orang yang telah menyantet Sisil. Kecurigaan itu semakin menguat ketika Malik menceritakan kepada Zaki bahwa dirinya pernah melihat seorang pria tua bersama Sisil, beberapa saat sebelum perempuan itu mengalami sakit parah akibat gangguan gaib. Mendengar hal itu, Zaki pun langsung teringat pada sosok pria misterius yang pernah ia temui di tepi jalan. Pertanyaan pun muncul dalam pikirannya, mencoba mencocokkan sosok tersebut dengan pria tua yang dimaksud oleh Malik.
Di sisi lain, ketegangan tak hanya dirasakan di pemakaman. Di rumah, suasana berubah mencekam. Terdengar suara muntah dari arah dapur, membuat Bu Zainab yang berada di ruang belakang terkejut. Ia segera melangkah ke dapur dan melihat Maya, menantu perempuannya, dalam keadaan tertunduk lemas di dekat tempat pencucian piring. Tubuh Maya tampak menggigil, dan dari mulutnya terus-menerus mengalir darah kental berwarna merah kehitaman, membasahi bagian depan bajunya. Ketika Bu Zainab menghampiri, rasa cemas menjalari tubuhnya. Namun, belum sempat ia mengeluarkan kata-kata penenang, Maya tiba-tiba berteriak kencang sambil memperlihatkan wajah yang menegang disertai sorot mata mengerikan. Keadaan berubah drastis dalam hitungan detik. Maya tampak kehilangan kendali, dan aura mencekam menyelimuti seisi rumah. Doa-doa yang terus dilantunkan Bu Zainab dalam hati seakan belum mampu menyadarkan Maya. Suara serak Maya semakin keras dan aneh, hingga akhirnya, dengan gerakan yang tak bisa ditebak, tubuhnya melompat ke arah ibu mertuanya. Bu Zainab berusaha menghindar, namun tubuhnya terjatuh keras ke lantai. Dengan sisa tenaga dan kegelisahan yang semakin memuncak, ia mencoba bangkit perlahan, kemudian segera menghubungi Zaki untuk memberitahukan apa yang baru saja ia alami. Ketika panggilan tersambung, suara Bu Zainab terdengar berat dan bergetar. Ia menyampaikan kabar bahwa Maya telah menghilang. Zaki yang mendengar hal tersebut segera berkemas, berniat pulang ke rumah ibunya secepat mungkin. Namun, sebelum meninggalkan tempat tinggalnya, ia sempat mencari keberadaan Malik yang ternyata tak ditemukan di dalam rumah. Ia menduga Malik pergi menjenguk salah satu kerabat mereka. Perjalanan menuju rumah ibunya dilakukan dalam suasana yang sunyi dan penuh ketegangan. Jam telah menunjukkan pukul 12 malam ketika ia memasuki wilayah Dusun Agon. Udara terasa dingin dan angin berhembus kencang. Meski telah mengenakan jaket tebal, rasa tidak nyaman menyergap batinnya. Gerimis mulai turun perlahan, menambah kesan kelam dalam perjalanan malam itu. Sementara itu, Bu Zainab masih berada di dalam kamarnya, mengurung diri dalam ketakutan yang belum juga mereda. Mulutnya terus mengucapkan doa-doa, memohon perlindungan dari Tuhan atas gangguan yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara gedoran pintu terdengar sangat keras, mengejutkannya hingga tubuhnya bergetar. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu, berharap bahwa Zaki telah tiba. Namun, saat pintu dibuka perlahan, tidak ada siapapun yang tampak di luar. Ketika hendak menutup kembali pintu, sosok Maya mendadak muncul dengan posisi yang tak lazim. Ia bergelantungan terbalik di ambang pintu, seperti seekor kelelawar. Wajahnya masih dilumuri darah, bajunya compang-camping, dan rambutnya terurai berantakan. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat Bu Zainab berteriak histeris dan segera menjauh. Namun, Maya tidak tinggal diam. Dengan gerakan tak wajar, ia merayap di dinding kamar, mengelilingi ruang sempit itu seperti seekor cicak. Suaranya berubah menjadi tawa yang mencela, mempermainkan ketakutan Bu Zainab yang tak kuasa menyembunyikan rasa ngeri. Sosok yang merasuki tubuh Maya menyebut dirinya sebagai iblis, penuh kebencian dan dendam terhadap keluarga Zaki. Bu Zainab mencoba melawan rasa takutnya dengan berzikir dan membaca doa dalam hati, namun tubuhnya yang terguncang sulit dikendalikan. Maya semakin mendekat sambil membawa tongkat kayu dan mengucapkan ancaman yang mengerikan. Saat jarak keduanya semakin dekat, Maya memuntahkan darah bercampur cacing dan nanah ke wajah Bu Zainab, menambah penderitaan perempuan tua itu. Dalam kepanikan, Bu Zainab mendengar sosok dalam tubuh Maya mengaku sebagai makhluk yang dilukai oleh anaknya. Ia tidak hanya ingin mencelakai Maya, tetapi juga ingin menghabisi Bu Zainab sebagai bentuk balas dendam. Situasi semakin genting, dan ketika iblis dalam tubuh Maya hendak melukai Bu Zainab dengan pecahan kaca, suara azan subuh pun terdengar menggema dari kejauhan. Teriakan keras mengiringi keluarnya makhluk jahat itu dari tubuh Maya. Tubuh perempuan muda itu langsung terkulai lemas, tak sadarkan diri. Dalam keadaan terluka dan lemah, Bu Zainab mencoba menghampiri Maya, namun tubuhnya terasa semakin sakit dan berat. Darah masih mengalir dari luka di kepalanya, sementara pikirannya mulai kabur karena rasa sakit dan ketakutan yang belum jua hilang. Sementara itu, Zaki tiba-tiba terbangun dari tidurnya ketika suara azan subuh terdengar sayup-sayup di kejauhan.
Ia mengingat bahwa sebelumnya ia berteduh karena hujan lebat yang mengguyur malam hari. Namun, tanpa sadar, ia malah tertidur di teras rumah yang ia jadikan tempat berteduh tersebut. Dengan wajah panik, ia menatap jam tangannya yang menunjukkan pukul 4.30. Pikirannya langsung tertuju pada sang ibu, membuat hatinya semakin tidak tenang. Ia memutuskan untuk segera menunaikan salat subuh sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Sebelum mencari masjid terdekat, Zaki mencoba menghampiri rumah tempatnya berteduh tadi malam, bermaksud meminta izin atau sekadar mengucapkan terima kasih. Namun, tanpa disangka, seorang perempuan tua pemilik rumah tersebut keluar dengan wajah sinis, membawa sajadah dan mukena. Zaki menjelaskan bahwa ia hanya menumpang berteduh dari hujan dan tidak bermaksud mengganggu. Ia merasa tidak sopan jika harus mengetuk pintu di tengah malam, dan karenanya memilih duduk diam di teras. Wanita itu tak menjawab sepatah kata pun, hanya memandangnya dengan tatapan tidak bersahabat sebelum kemudian pergi begitu saja. Setibanya di musola, Zaki mendengar percakapan beberapa warga yang tengah membicarakan tentang kematian seorang wanita. Disebutkan bahwa Buleha, seorang perempuan yang dikenal judes oleh warga sekitar, meninggal bunuh diri di danau malam sebelumnya. Mendengar hal itu, Zaki merasa kebingungan. Ia merasa sangat yakin bahwa wanita yang ia temui pagi tadi di rumah tua itu adalah orang yang sama dengan Buleha. Ia bahkan baru saja berbicara dengannya. Saat ia menyampaikan hal itu pada warga, mereka semakin terkejut. Salah satu dari mereka mulai bertanya tentang asal-usul Zaki karena wajahnya tidak familiar. Zaki menjelaskan bahwa ia semalam berteduh di rumah tua dekat jalan dan bertemu seorang wanita yang memberinya sajadah dan mukena. Warga tersebut kemudian menghela napas panjang dan berasumsi bahwa arwah Buleha masih bergentayangan. Semasa hidup, ia dikenal sebagai dukun yang menyebabkan banyak orang meninggal karena santet dan guna-guna. Zaki semakin heran, terlebih ketika mendengar bahwa Buleha juga dikenal munafik karena meskipun sering terlihat beribadah, sebenarnya ia hanya menutupi praktik ilmu hitam yang ia jalankan. Setelah obrolan singkat itu, para warga dan Zaki pun memasuki musola untuk menunaikan salat subuh. Singkat cerita, Zaki akhirnya sampai di rumah ibunya. Namun, rasa lega itu seketika berubah menjadi duka mendalam. Ia terkejut melihat jendela rumah pecah dan pintu terbuka lebar. Begitu masuk, keadaan rumah sangat berantakan. Barang-barang hancur seperti habis diamuk badai. Dan yang lebih menyayat hati, ia menemukan ibunya dan istrinya, Maya, terbaring tak bernyawa, bersimbah darah. Ia menangis tak henti-henti sambil memeriksa nadi keduanya yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi. Yang membuat Zaki semakin terpukul adalah saat melihat wajah Maya yang penuh luka dan memar, sangat mirip dengan kondisi Sisil saat dahulu meninggal akibat sihir. Ia teringat dengan ucapan ibunya tempo hari tentang mayat yang disihir. Dengan perasaan hancur, Zaki mengurus jenazah keduanya dan memakamkannya dengan penuh kesedihan. Sebulan setelah kejadian tragis itu, Zaki mengalami trauma berat. Ia bertekad tak akan lagi menangani kasus gangguan jin, santet, atau ruqyah, meskipun ia dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan itu. Namun, tekadnya diuji ketika Malik, sahabat yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri, menghubunginya. Malik mengatakan bahwa adiknya, David, mengalami gangguan yang sama seperti Sisil. Awalnya Zaki menolak, tetapi karena desakan dan permintaan tulus dari Malik, akhirnya ia bersedia membantu dengan satu syarat. Ia butuh waktu 3 hari untuk menemui Ustadz Adam, sahabat lamanya yang juga peruqyah. Setelah menyampaikan niatnya, Zaki mulai mengemasi barang-barangnya. Ia bersiap menempuh perjalanan ke desa Bejo, tempat tinggal Ustadz Adam, yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan dengan motor. Ia meninggalkan rumah ibunya yang kini telah kosong dan sunyi. Pukul 15, ia mulai menekan pedal gas dengan harapan tiba sebelum malam menjelang. Dalam perjalanan, ia sempat berhenti di sebuah musola kecil untuk menunggu waktu salat asar. Namun, suasana mendadak berubah mencekam saat seorang lelaki pengurus musola menatap Zaki dengan tajam. Ia bertanya apakah Zaki adalah ustadz yang sering meruqyah. Zaki mengangguk, tetapi belum sempat bertanya lebih jauh, pengurus musola tersebut berteriak marah, menuduh Zaki sebagai pembunuh. Ia melemparkan sebuah koran yang memuat berita tentang dirinya,
berjudul bahwa seorang ustadz telah membunuh wanita yang diruqyah karena gangguan sihir. Zaki terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia membaca berita itu sambil berusaha menjelaskan bahwa wanita tersebut memang sudah dirasuki jin dan meninggal setelah ruqyah dilakukan, bukan karena dirinya. Namun, pengurus mushola tak percaya. Ia terus memaki, mengatakan bahwa Zaki bukan dokter dan tak memiliki hak untuk mengobati orang. Dengan suara lantang, ia menyerukan agar warga membunuh Zaki, menyebutnya sebagai musuh Tuhan. Batu-batu mulai dilemparkan ke arahnya, dan mushola itu menjadi saksi bisu ketika orang-orang yang dipenuhi amarah mulai mengejar seorang pria yang hanya ingin menyembuhkan, namun kini dituduh sebagai pembunuh. Suara adzan asar menggema dari pengeras suara mushola, menggugah Zaki dari tidurnya yang tanpa disadari telah berlangsung cukup lama. Sebuah sentuhan ringan dari seorang jamaah menyadarkannya sepenuhnya dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Hatinya masih bergemuruh, mencoba memahami pertanda yang tersembunyi dalam mimpi itu. Dengan tubuh yang masih lemas, ia bergegas mengambil wudhu, lalu menunaikan salat asar dengan khusyuk, berharap ketenangan akan segera menyusul. Selesai salat, Zaki duduk di depan mushola sambil mengenakan sepatu. Saat itu, seorang lelaki tua menghampirinya dari belakang, menyapanya dengan ramah. Lelaki tersebut memiliki rambut yang sudah mulai memutih, sorban melilit di leher, dan sehelai sajadah tersampir di pundak, membuatnya terlihat seperti seorang ustadz. Zaki menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang musafir yang tengah beristirahat sejenak. Tujuannya masih jauh, dan ia menyempatkan diri untuk menunaikan salat asar sebelum melanjutkan perjalanan menuju desa Bejo. Mendengar nama desa itu, raut wajah lelaki tua tersebut seketika berubah. Ia mengingatkan Zaki dengan nada serius, menyarankan agar niatnya ke desa Bejo diurungkan. Konon, desa itu kini telah berubah menjadi tempat pemujaan setan, akibat pengaruh seorang tokoh agama muda yang dulunya sangat disegani, namun setelah berkuasa justru menyesatkan banyak orang. Rasa penasaran dalam diri Zaki semakin membuncah, namun tekadnya untuk pergi ke desa Bejo tidak surut. Ia memantapkan hati, menyalakan motornya kembali, dan melanjutkan perjalanan menyusuri jalanan desa yang terjal dan dikelilingi semak belukar yang lebat. Waktu menunjukkan pukul 18.05, dan ia memperkirakan akan tiba di desa tujuannya dalam 15 menit. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Ia melihat sesosok tubuh tergeletak di pinggir jalan. Setelah mendekat, ternyata sosok itu adalah Adi. Tubuh Adi tampak mengenaskan, berlumuran darah, penuh luka seperti bekas cambukan, dan kulitnya tampak melepuh seolah dibakar benda panas. Wajahnya lebam, bibirnya pucat, dan ia hanya mampu mengerang pelan tanpa sepatah kata pun. Zaki terkejut dan segera menghampiri, namun Adi memberi isyarat agar Zaki tidak melanjutkan perjalanan ke desa Bejo. Luka-luka itu, katanya, merupakan akibat dari kezaliman yang telah dilakukan oleh para penghuni desa tersebut. Kebimbangan melanda pikiran Zaki. Ia harus memilih antara meneruskan misinya atau segera membawa Adi yang sekarat itu mencari pertolongan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Adi ke rumah Malik, yang ia harap dapat membantu. Malam mulai turun, jalanan semakin gelap. Dengan kecepatan tinggi, ia melaju melewati pelang bertuliskan, Dusun Pamanah, tanda bahwa rumah Malik sudah dekat. Namun, saat menatap kaca spion, Zaki menyaksikan pemandangan mengerikan. Mulut Adi menganga dan mengeluarkan darah, lidahnya menjulur panjang menyerupai ular, bahkan melilit leher Zaki. Ketakutan menyelimuti dirinya ketika makhluk yang menyerupai Adi itu memuntahkan lintah dan kelabang, yang segera merayapi tubuhnya dengan bau busuk yang menyengat. Dengan sisa tenaga dan doa yang terus dipanjatkan, Zaki memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ia menarik lidah itu sekuat tenaga hingga terputus. Kesempatan itu digunakan untuk melarikan diri sejauh mungkin dari sosok yang bukan lagi manusia tersebut. Dalam kepanikan, Zaki menemukan sebuah rumah yang ia kenali sebagai milik kakek Malik. Ia segera menghampirinya dan mencoba menghubungi Malik, namun tidak mendapat jawaban. Ketakutan terus menghantui pikirannya, terutama dengan kemungkinan bahwa makhluk menyerupai Adi mungkin mengikutinya. Saat tengah berjaga di teras rumah, tiba-tiba sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Dunia seolah gelap seketika.
Saat tersadar, kepalanya terasa berat, pandangan kabur, dan tubuhnya terasa sakit. Ia mendapati dirinya terikat di sebuah kursi dalam ruangan remang yang hanya diterangi lampu kuning redup di atasnya. Di hadapannya tergeletak sesosok tubuh yang amat dikenalnya, istri tercintanya, Maya. Mayat Maya masih terbungkus kain kafan yang kusam, dengan wajah sebagian sudah membusuk dimakan tanah dan serangga. Syok melanda dirinya saat menyadari jasad istrinya berada di tempat yang tak seharusnya. Dari sudut ruangan yang gelap, muncul seorang lelaki tua, sosok yang sempat ia temui di musola. Ia membawa seekor ayam kampung yang telah terpenggal kepalanya, darahnya menetes ke lantai seperti persembahan ritual. Aura mistis dan mencekam mulai menyelimuti ruangan. Kemudian terdengar suara lain dari sudut ruangan yang lebih gelap, suara seseorang yang mengenalnya, memanggil namanya dengan nada penuh kebencian. Tiba-tiba, tubuh Adi dan David, adik Malik, didorong masuk ke ruangan. Keduanya tampak seperti makhluk buas, dengan mata melotot dan mulut menganga, berdesi seperti binatang liar. Rantai menjerat leher mereka seperti hewan peliharaan yang hendak dilepaskan. Kengerian menyelimuti Zaki. Ia ingin melawan, namun tubuhnya tak berdaya. Kakek tua itu lalu menyatakan niatnya membuka gerbang iblis dan merasuki tubuh Zaki dengan kekuatan jahat, agar Zaki menjadi penyebar kehancuran di bumi. Ia menyebut bahwa Zaki akan menjadi bagian dari mereka, menjalani hidup bersama iblis, dan terjerumus ke dalam neraka. Zaki menggigil, namun imannya tidak goyah. Ia terus memanjatkan doa dalam hati, mengingat nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ia percaya bahwa hanya pertolongan Tuhan yang bisa menyelamatkannya dari jeratan kegelapan itu. Saat itu, kakek tua itu dengan tenang meminum darah ayam kampung yang telah dikorbankan, lengkap bersama sehelai rambut milik Zaki. Setelah meneguk cairan menjijikan itu, ia mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang menyerukan pembukaan gerbang menuju dunia iblis. Tak lama berselang, kepala Zaki terasa sangat berat dan pusing. Wajahnya memucat, bibirnya tampak kering dan pecah-pecah seolah kehilangan kelembapan hidup. Di hadapannya, muncul sosok iblis dengan wajah rusak parah, matanya buta, dan teriakan nyaringnya menggema menembus kesunyian malam. Makhluk mengerikan itu mencoba membuka mulut Zaki secara paksa, dan dalam keadaan tak berdaya, tubuh Zaki tak mampu melawan. Iblis itu masuk ke dalam tubuhnya melalui mulut yang terbuka paksa. Seketika, mata Zaki melotot tajam, seperti kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kini, tubuh Zaki telah dirasuki oleh sosok jahat, suruhan dari kakek tua tersebut. Ia berubah menjadi boneka hidup yang sepenuhnya tunduk pada perintah kakek itu. Dari balik sudut ruangan yang gelap, muncul sosok pria misterius yang sejak tadi memperhatikan Zaki. Ia menyatakan kekagumannya pada keberhasilan mereka. Namun, rencana mereka belum sepenuhnya rampung. Mereka sepakat untuk tidak langsung membunuh Zaki, karena pria misterius itu menginginkan agar Zaki terlebih dahulu membunuh sahabatnya yang tinggal di desa Bejo. Maka, diputuskan bahwa mereka akan bergerak tengah malam, tepat pukul 12. Sementara itu, di tempat berbeda, Adam tengah terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari arah loteng rumah. Ia mengucap istighfar, mencoba menenangkan dirinya yang mulai diliputi ketakutan. Ia memanggil istrinya, Aminah, dan mencoba mencari sumber suara yang terdengar seperti seseorang sedang mengacak-acak makanan. Dengan langkah hati-hati, Adam berjalan ke arah dapur. Suasana sunyi yang melingkupi rumah semakin mempertegas ketegangan di udara. Saat ia melihat sosok Aminah di dapur, tubuhnya sedikit lega. Namun, rasa lega itu lenyap seketika saat ia mencoba menyentuh bahu istrinya. Leher Aminah tiba-tiba berputar seperti burung hantu. Mulutnya berlumuran darah akibat daging mentah yang sedang ia kunyah. Ia menjerit keras, hingga ruangan bergetar dan seluruh alat dapur berjatuhan. Adam terpental ke belakang, menabrak tembok, dan jatuh ke lantai dengan tubuh terguncang. Dalam hati, Adam berdoa dan mengakui bahwa apa yang dihadapinya bukan lagi manusia. Sosok itu bukanlah Aminah, istrinya. Jeritan seorang wanita dari dalam kamar membuyarkan pikirannya. Ia segera bangkit dan berlari menuju kamar, dan di sana, ia menemukan Aminah yang sebenarnya tengah menangis ketakutan.
Istrinya mengaku melihat wajah Zaki yang menyeramkan, seolah bukan lagi manusia, dan mencoba menyerangnya. Kenangan masa lalu kembali terlintas di benaknya. Beberapa hari sebelumnya, seseorang bernama Adi sempat datang memohon bantuan untuk menyembuhkan adiknya, David, yang mengalami kondisi serupa seperti Sisil, korban sebelumnya. Adam sempat menyampaikan bahwa Zaki berencana menemuinya malam itu untuk membantu meruqyah seseorang. Rupanya, Zaki kembali terlibat, meski sebelumnya sempat berhenti karena trauma. Aminah semakin gemetar dan tidak mampu menenangkan dirinya. Tiba-tiba, plafon rumah mereka jebol, dan suara desisan ular terdengar dari atas. Adam menyinari sumber suara dengan senter, perlahan mengarahkannya dari atas ke bawah. Sosok mengerikan dengan tubuh besar merangkak ke arahnya. Kepala dan rambut sosok itu berlumuran darah, sementara pundaknya membesar tidak wajar. Wajah itu ternyata adalah Zaki, namun telah berubah drastis. Mulutnya menganga dengan lidah panjang yang menjulur keluar. Matanya putih menyala, memancarkan kegelapan dari dalam dirinya. Zaki segera mencekik Adam, membuat senter terjatuh dan cahayanya menghilang. Adam sempat melafalkan doa, namun tubuhnya dilempar hingga keluar jendela. Ia menyadari bahwa makhluk itu bukan lagi sahabatnya, melainkan iblis yang telah menguasai seluruh kesadarannya. Mereka segera berlari menjauh, namun baru beberapa meter, Zaki kembali melompat menyerang. Tangannya mencengkeram tubuh Adam. Ia menggigit tangan Adam hingga sobek, darah mengalir deras. Dalam keadaan panik, Aminah merogoh saku suaminya dan mengambil buku kecil berisi doa-doa. Dengan tangan gemetar, ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Adam bersiap memulai proses ruqyah. Namun belum sempat ia bangkit, Zaki kembali datang membawa batu besar. Batu itu dihantamkan ke tubuh Adam yang sedang tergeletak. Aminah menjerit melihat suaminya tak berdaya. Ia mencoba menolong, tetapi Zaki menyerangnya hingga tubuhnya terjatuh keras ke lantai. Sementara itu, Adam berusaha menyingkirkan batu besar yang menindih tubuhnya, terus melafalkan istighfar dalam kesakitan. Tepat ketika Zaki hendak mencekik leher Adam untuk terakhir kalinya, Aminah datang menyelamatkan. Ia menghantam pundak Zaki dengan batu besar, membuat jin itu melemah. Mereka segera memulai ruqyah. Adam menempelkan tangan ke dahi Zaki, dan bersama Aminah, mereka melantunkan doa-doa dengan harapan besar. Ruqyah berhasil. Zaki akhirnya tersadar. Namun belum sempat mereka meninggalkan tempat itu, Aminah melihat ke belakang karena ada meminta. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Adi dan David muncul dalam kondisi yang sama seperti Zaki sebelumnya. Ada menyimpulkan bahwa bukan hanya satu, melainkan 3 gerbang iblis yang telah dibuka. Jumlah jin yang dilepaskan pun tidak diketahui. Mereka menyadari bahwa dukun jahat yang menyihir Zaki juga telah menyihir Adi dan David. Rencana jahat sedang berjalan, dan mereka berdua menjadi ancaman terbesar bagi sang penyihir. Oleh karena itu, si dukun mencoba membunuh mereka lebih dahulu agar tidak menggagalkan rencana busuknya. Dengan waktu yang semakin sempit, mereka harus segera meninggalkan tempat itu sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Zaki akhirnya membuka matanya perlahan, kesadarannya mulai kembali meskipun tubuhnya terasa sakit luar biasa. Rasa nyeri menjalar dari ujung kepala hingga telapak kaki. Ia masih terbaring dengan lemah, seolah tubuhnya baru saja melewati badai yang hampir merenggut nyawanya. Betapa tidak, ia baru saja selamat dari peristiwa mengerikan akibat ulah makhluk gaib yang mencoba menghabisinya. Meskipun tubuhnya terasa remuk, ia tetap mencoba bertahan. Adam yang berada di sampingnya memastikan kondisinya, dan Aminah dengan cekatan membantu menuntunnya agar bisa berdiri. Ketiganya kemudian perlahan berjalan menuju rumah mereka, berharap bisa menemukan tempat yang aman untuk menyusun langkah selanjutnya. Namun, harapan itu sirna seketika saat mereka membuka pintu rumah. Pandangan mereka terpaku pada 2 sosok yang telah lebih dahulu berada di dalam, menunggu dengan penuh amarah. Adam terperanjat. Jantungnya berdetak semakin kencang saat mengenali sosok-sosok itu. Aminah pun memandangi kedua tamu tak diundang tersebut dengan tatapan heran dan waspada. Mereka berdiri kaku, seolah waktu berhenti sesaat. Zaki yang masih lemah mulai mengangkat wajahnya.
Ia mengenali salah satu dari mereka sebagai sosok yang telah menyihir dan mencelakakannya. Namun, alasannya belum jelas. Adam bertanya dengan kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu pria yang lebih tua di antara mereka akhirnya mengungkapkan identitas dan tujuannya. Ia mengaku sebagai seorang dukun yang dibayar untuk mencampuri urusan mereka. Saat ditanya siapa yang membayarnya, pria berjubah hitam di sampingnya menyatakan bahwa dirinya lah yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Pengakuan itu membuat Adam dan Zaki semakin terkejut. Siapa sebenarnya pria berjubah hitam ini? Apa motifnya melakukan semua ini? Pria itu berbicara dengan nada menghina. Menurutnya, semua kehancuran ini terjadi karena mereka yang memulainya, dan kini semuanya sudah terlambat. Adam, yang merasakan sesuatu yang janggal, segera masuk ke ruang pribadinya. Sebelum pergi, ia berpesan pada Zaki dan Aminah, meminta mereka untuk tetap kuat menghadapi ancaman ini. Zaki merasa tak yakin akan kekuatannya sendiri, tetapi Aminah berusaha menguatkannya, mengingatkan bahwa mereka tidak sendiri, mereka masih memiliki Tuhan. Adam pun berniat untuk menutup gerbang iblis yang menjadi sumber kekacauan ini. Ia akan melakukannya di ruangannya, dan meminta Zaki serta Aminah mengalihkan perhatian musuh. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sang dukun berteriak marah. Ia menyadari bahwa mereka sedang menyusun rencana. Pria berjubah itu kemudian menghunus pisaunya dan menyerang, kali ini mengincar Aminah. Zaki yang melihat ancaman itu langsung mencoba berdiri, meskipun rasa sakit di sekujur tubuhnya begitu menyiksa. Ia menggenggam besi dengan telapak tangan yang penuh luka dan darah. Amarahnya memuncak. Ia tak peduli siapa lawannya. Baginya, mereka adalah penyebab kehancuran hidup dan kematian keluarganya. Marno, pria tua yang ternyata adalah sekutu si berjubah hitam, melemparkan pisau kecil yang tajam. Pria berjubah menangkapnya dan kini memegang dua senjata mematikan. Ia menyerang Zaki tanpa ragu, berusaha menusuk perutnya. Aminah menjerit saat melihat Zaki yang hampir kehilangan kekuatan. Meski lemah, Zaki tetap berusaha membalas. Ia memukul wajah si pria berjubah, merobek masker yang menutupi wajahnya, lalu menendangnya hingga terlempar. Pisau yang menancap di bahunya pun ditarik paksa. Apa yang ia lihat selanjutnya membuat Zaki terkejut. Sosok di balik topeng itu adalah Malik, seseorang yang selama ini ia anggap sahabat. Malik berdiri perlahan, menghapus darah dari bibirnya. Aminah terpaku, mencoba memahami mengapa semua ini bisa terjadi. Malik pun mulai membuka semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Ia mengaku membenci Zaki karena telah merebut Maya, wanita yang ia cintai. Dulu, Malik dan Maya saling mencintai, tetapi keluarganya menolak hubungan mereka karena Maya berasal dari kalangan miskin. Saat ia mengetahui bahwa Maya akhirnya menikah dengan Zaki, hatinya hancur. Dendam terhadap keluarga dan sahabatnya membakar batinnya hingga akhirnya ia memilih jalan sesat, bersekutu dengan iblis, membunuh saudara-saudaranya sendiri satu persatu, dan kini mengincar Zaki. Zaki merasa hancur mendengar pengakuan itu. Persahabatan mereka selama puluhan tahun ternyata tak berarti apa-apa bagi Malik. Ia akhirnya mengerti mengapa Malik tak hadir di pernikahannya dulu. Malik kemudian mengucapkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Marno, sang dukun, yang telah mengajarinya cara menyembah setan. Dengan itulah ia menjalankan semua rencana jahatnya. Zaki yang mendengar semua itu menjadi semakin marah. Ia menyerang Malik lagi, membantingnya dengan sekuat tenaga. Namun Marno tak tinggal diam. Ia mengambil pisau yang tergeletak dan menikam Zaki tepat di perut. Darah mengalir deras dari mulut Zaki. Tubuhnya perlahan melemah dan akhirnya ambruk, tak sadarkan diri. Marno menarik pisaunya, dan darah menyelimuti senjata tersebut. Malik yang melihat itu pun bertanya dengan heran, apa maksud dari semua ini? Marno, dengan tawa jahatnya, menjelaskan bahwa siapapun yang mengikuti ajarannya dan menyembah iblis, akan menjadi tumbal. Termasuk Malik. Penjelasan itu membuat Malik terguncang. Ia merasa dikhianati, menyadari bahwa dirinya hanyalah alat bagi ambisi Marno. Ia telah mengorbankan segalanya demi dendam,
termasuk teman dan keluarganya.